Kedatangan Islam di Kalimantan tidak terlepas dari jalur perdagangan di Nusantara. Menurut sejarah Tom Piras sebagaimana dikutip dari jurnal Islam di Kalimantan Selatan pada abad ke-15 sampai abad ke-17, menggambarkan bahwa para pedagang yang berasal dari Kalimantan membutuhkan waktu 1 bulan untuk berangkat ke Malaka guna berdagang dan kembali ke Kalimantan dalam waktu 1 bulan pula. Para pedagang dari Malaka menetap setidaknya 6 bulan di Kalimantan untuk menunggu angin muson barat dan timur. Selama menetap itulah para pedagang yang juga merupakan cendekiawan Islam turut menyebarkan agama Islam. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia, beberapa kerajaan dan kesultanan yang bercorak Islam di Kalimantan antara lain: 1. Kesultanan Pasir 1516. Pemerintah daerah Kabupaten Pasir, Kesultanan Pasir, sebelumnya bernama Kerajaan Sadu Rengas, yang dipimpin oleh seorang wanita atau ratu bernama Putri di dalam Petung. Wilayahnya meliputi Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, dan sebagian Provinsi Kalimantan Selatan. Islamisasi di Kerajaan Pasir dilakukan melalui perdagangan dan perkawinan. Salah satunya yaitu perkawinan antara Putri di dalam Patung dengan Abu Masyur Indrajaya atau pemimpin ekspedisi agama Islam dan Kesultanan Demak. 2. Kesultanan Banjar 1526 sampai 1905. Sejarah Kesultanan dan Kebudayaan Banjar karya Syahriansyah. Pangeran Samudra merupakan raja bernama Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Syahriansyah dan merupakan raja pertama yang masuk Islam. Sebelum Pangeran Samudra dibantu oleh Kerajaan Demak hingga berhasil memperoleh kemenangan di atas Kerajaan Negara Daha. Wilayah Kesultanan Banjar meliputi 5 distrik besar di Kalimantan Selatan, yaitu Uripan, Amuntai, Daha Negara Margasari, Gagelang, Alabio, Pudak Sategal, Kalua, dan Pandan Arum, Tanjung. Pada awal abad ke-16, Kesultanan Banjar bertindak sebagai wakil Kesultanan Demak di Kalimantan. 3. Kesultanan Kota Waringin 1979. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kerajaan Kota Waringin merupakan dari Kesultanan Banjar. Pada masa kepemimpinan Sultan Mustaibillah, ia memberikan kekuasaan baru untuk para pangeran Adipati Antakusuma. Keraton Kesultanan dibangun pertama kali di Kota Waringin Lama dengan nama Astana Al-Nusari. Selanjutnya pada tahun 1814, Keraton Kesultanan dipindah ke Pangkalan Bun sebagai pusat pemerintahan yang disebut dengan Keraton Kuning atau Indra Kencana. 4. Kerajaan Pagatan 1750. Raja pertama Kerajaan Pagatan yakni L.A. Pangewa yang digelari Kapiten Laut Pulau atau Pulau Laut oleh Sultan Banjar. Kerajaan Pagatan yang dahulunya diserah kuasakan oleh Sultan Banjar meliputi sebuah wilayah yang cukup luas. Namun setelah sistem pemerintahan Kerajaan Pagatan dihapuskan oleh Belanda, menjadikan wilayahnya semakin kecil. Bahkan dewasa ini, Pagatan tak lebih dari sebuah wilayah setingkat desa yang menjadi ibu kota Kecamatan Pisan Hilir, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian yang tercantum dalam jurnal Strategi Wilayah Orang Bugis Pagatan dalam menjaga identitas kebugisan di tengah situasi masyarakat multikultur. 5. Kesultanan Sambas 1671. Sekitar tahun 1671, Raden Sulaiman mendirikan Kesultanan Sambas. Raden Sulaiman juga merupakan Sultan pertama Kesultanan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin. Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas berada di dekat muara Sungai Teberau yang bernama Lumbuk Madung. 6. Kesultanan Kutai Kartanegara 1575. Kutai Kartanegara mulai menjadi kerajaan Islam sejak 1575 dengan Aji Raja Mahkota Mulia Alam sebagai sultan pertamanya. Sebelumnya, kerajaan ini menganut ajaran Hindu berdasarkan Dinas Pariwisata Pemkat Kutai Kartanegara. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Kutai Kartanegara memiliki beberapa wilayah otonom yakni Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kecamatan Penajam. 7. Kesultanan Berau 1400. Pemerintah Kabupaten Berau, Kesultanan Barau didirikan sekitar abad ke-14. Raja pertama yang memerintah bernama Badit Dipatung dengan gelar Aji Raden Suryanata Kusuma. Pusat pemerintahannya berada di Sungai Lati. Belanda berhasil memecahkan belah kerajaan Berau dengan politik adu domba, sehingga kerajaan terpecah menjadi dua, yakni Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur. Ajaran agama Islam masuk ke Berau dibawa oleh Imam Sembuayan dengan pusat penyebarannya di sekitar Sukan. 8. Kesultanan Sambaliung 1810. Kesultanan Sambaliung merupakan pemecahan dari Kesultanan Berau. Sultan pertama di Kesultanan Sambaliung adalah Raja Alan yang bergelar Alimuddin. 9. Kesultanan Gunung Tabur 1820. Sama dengan Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Tabur juga merupakan pecahan dari Kesultanan Berau. Sultan Muhammad Zainal Abidin merupakan sultan pertama dari Kesultanan Gunung Tabur. 10. Kesultanan Pontianak 1771. Menurut jurnal Jejak Sejarah Kesultanan Pontianak karya Firmanto 2012, Kesultanan Pontianak dikenal dengan nama Kesultanan Qadriyah karena didirikan oleh dinasti Al-Qadri. Pendiri kesultanan ini adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Pada tahun 1768, Abdurrahman Al-Qadri menikahi putri Raja Banjar bernama Syarifah Hanum dan memperoleh gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam. Pernikahan ini dimaksudkan untuk memperkuat aliansi politik antara Kerajaan Banjar dan Mempawah. Istana Kesultanan Pontianak berada di kawasan tepi Sungai Kapuas yang tidak jauh dari muara Sungai Landak. 11. Kesultanan Tidung 1076. Kerajaan Tidung diperkirakan ada sejak 1076 Masehi. Peralihan Islamisasi Kerajaan Tidung dilakukan melalui perkawinan antara Ratu Ikenawait atau pemimpinan Tidung kuno terakhir dengan Amirul Rashid yang diduga datang dari suku Sulu, kini termasuk wilayah Filipina. Diperkirakan lokasi kerajaan ini berpindah-pindah dari Binalatung di pesisir timur Tarakan ke Tanjung Batu dan Sungai Bidang di pesisir barat. 12. Kesultanan Bulungan 1731. Kesultanan Bulungan dipimpin oleh Datuk Mencang pada awal masa berdirinya. Wilayah kekuasaannya meliputi Bulungan, Tanah Tidung, Malinau, Nunukan, Tarakan, hingga Jawi atau kini Sabah, Malaysia. Pada tahun 1777, tampuk kekuasaan Kesultanan Bulungan dipegang oleh Wira Amir yang berganti nama menjadi Haji Muhammad setelah memeluk agama Islam. Haji Muhammad kemudian digelari Sultan Amirul Mukminin. Sekian video dari kami, semoga video kami dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.